Lain saudara, di tengah proses pemulihannya, aktivis Kontras yang menjadi korban penyiraman air keras menyampaikan pesan dirinya akan tetap kuat. Pasca serangan penyiraman air keras yang ia terima, Andri Yunus masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dari rekaman suara yang diunggah di akun Instagram Kontras, Andri mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas dukungan sejak penyerangan terjadi. Andri menyebut pelaku penyiraman air keras adalah pihak yang tak bertanggung jawab. Andri juga meyakinkan dirinya akan tetap kuat dan tetap menyuarakan perjuangan untuk mendapat keadilan. Halo kawan-kawan, terima kasih atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan kepada saya untuk menghadapi teror dari orang-orang yang pengecut. Saya akan tetap kuat, akan tetap tegar, tentu dengan segala dukungan penuh dari kawan-kawan sekalian. Aluta continua, panjang umur perjuangan. Saya akan tetap kuat, akan tetap tegar, tentu dengan segala dukungan penuh, panjang umur perjuangan. Hampir 3 pekan sejak penyerangan dengan air keras, aktivis Kontras Andri Yunus masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR, Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya menyebut Andri Yunus terancam cacat atau buta permanen. Kontras pun meminta agar Komisi 3 DPR dan polisi memperketat regulasi pengedaran air keras, karena saat ini banyak aktivis dan warga sipil yang mendapat ancaman akan menjadi target penyiraman air keras. Para anggota DPR dan juga terkhusus Komisi 3 ke depan juga bisa melakukan evaluasi terhadap peredaran air keras di publik. Kenapa begitu? Karena di beberapa negara klasifikasi air keras ini sudah dimasukkan atau diklasifikasikan sebagai sebuah alat atau bahan kimia yang berbahaya. Di India, di Malaysia itu dihukum berat. Di Inggris itu juga dia aturannya diregulasi betul. Perkembangan dari rumah sakit, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, bagian matanya itu ada rembesan air keras yang kemarin terlambat diidentifikasi oleh tim dokter RSCM. Efeknya bisa, yang paling fatal adalah cacat permanen, dia tidak bisa melihat dengan utuh. Salah satu aktivis yang juga Direktur Selios, Bima Yudhistira, juga mendapat ancaman teror penyiraman air keras melalui pesan dalam media sosialnya. Dalam pesannya pelaku menulis, Bima masuk dalam top 10 yang akan menjadi korban untuk disiram. Bahkan ancaman ini tidak hanya diarahkan untuk Bima, tetapi juga keluarganya. Dan ancamannya sudah mengarah pada ancaman penganiayaan, misalnya dengan mengancam menyiram air keras, tapi juga ada ancaman yang sebenarnya masuk dalam kategori ancaman pembunuhan ya. Dan saya kira ini menjadi salah satu sinyal bahwa memang kewaspadaan, kehati-hatian harus terus ditingkatkan. Justru kebebasan akademik, peneliti, ekonom itu justru meningkat ancaman-ancamannya baik secara fisik maupun secara digital. Sementara di Bangka Selatan, seorang aktivis, M. Rosidi, juga menjadi korban penyiraman air keras pada 17 Februari lalu. Rosidi dikenal lantang, bersuara terkait sejumlah masalah hukum, terutama dugaan mafia tambang. Namun hingga kini polisi belum mendapat identitas penyiram sehingga tak dapat menangkap pelaku. Pengembangan penyelidikan, ya kita telusuri termasuk pemeriksaan CCTV, kemudian pemeriksaan terhadap saksi-saksi korban, melakukan pemeriksaan terhadap korban. Kita menunggu kondisi korban itu pulih dulu, baru bisa kita lakukan pemeriksaan. Namun sebelumnya juga kita sudah melakukan interogasi dan pengumpulan barang bukti. Sebelumnya polisi menangkap 3 pelaku penyiraman air keras terhadap seorang warga di perumahan Bumi Sani, Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Bekasi. 2 pelaku berperan sebagai eksekutor penyiraman dan 1 pelaku sebagai otak yang merencanakan aksi. Berdasarkan penyidikan, motif penyiraman air keras dilatar belakangi dendam salah satu pelaku dengan korban. Banyaknya kasus penyiraman air keras yang menimbulkan korban dengan luka bakar parah
membuat desakan untuk menertibkan peredaran air keras dan juga mendorong regulasi pendistribusian dan jual belinya. Tim Liputan Kompas TV. Teror dan ancaman air keras diterima sejumlah aktivis di sejumlah daerah pasca serangan terhadap salah satu aktivis, Andri Yunus. Kontras pun meminta agar pemerintah meregulasi pembelian dan distribusi air keras. Kita bahas bersama sejumlah narasumber, ada Ketua Badan Pengurus Indonesia Risk Center, Julius Ibrani, dan juga staf ahli Kapolri, Arianto Sutadi. Bapak-bapak, selamat petang semua. Selamat petang. Baik, saya ingin ke Mas Julius terlebih dahulu bahwa pada bulan Februari ada penyiraman air keras kepada Rosidi di Bangka Selatan. Bulan Maret ada penyiraman air keras kepada Andri Yunus di Jakarta. Sudah seberapa mengkhawatirkan teror air keras kepada sejumlah aktivis kita, Mas Julius? Saya pikir sejak Agustus tahun lalu ya sudah beredar sejumlah nama yang menjadi target, itu tidak sedikit. Dan kemudian beredar juga informasi bahwa targetnya adalah fisik dan menggunakan air keras. Nah, saya pikir air keras ini sudah menjadi satu komposisi, satu paket ancaman terhadap aktivis. Dalam kondisi ini maka kita bisa katakan situasinya sudah sangat kritis gitu ya, terkait dengan keamanan dan juga ancaman terhadap para aktivis yang suaranya kritis dan bersuara kepada publik. Nah, ini yang harus jadi catatan bagi pihak kepolisian dalam menjaga keamanan juga, dan juga sejumlah pengamanan struktur negara baik dari pemerintahan daerah ataupun pemerintahan pusat. Situasinya memang sudah sangat kritis di sini. Oke, sudah sangat kritis. Saya garis bawah itu. Saya ingin ke Pak Arianto bahwa kondisi penyiraman air keras kepada sejumlah pihak termasuk aktivis disebut oleh Mas Julius sudah sangat kritis. Lalu apa langkah dari polisi? Apakah ada arahan khusus mungkin yang disampaikan oleh Kapolri terkait hal ini? Saya tidak pernah mendengar ya, belum pernah mendengar ya. Tetapi yang jelas hanya secara umum saja. Polisi itu kalau menghadapi masalah-masalah yang mau kemudian menarik perhatian dari masyarakat, itu mestinya menjadi fokus daripada polisi untuk menanggulanginya. Dan kalau polisi itu menghadapi yang gangguan kamtipmas ini, mesti arahnya tidak hanya kepada penindakan saja, tetapi juga mulai dari pencegahan dan bahkan pencegahan dini. Nah, kalau ini saya berpendapat tadi ya, memang sekarang ini karena beritanya penyiraman air keras itu sangat sadis gitu ya, sehingga bisa menimbulkan kengerian ya, walaupun kejadiannya tidak setiap hari ya, tapi beberapa bulan ini sudah menjadikan lonceng ini tanda kritis gitu ya. Dan dalam seperti ini mestinya ini polisi itu ya, yang nomor satu itu polisi mesti dituntut gitu. Ini bisa terulang-ulang kalau yang selama ini tidak pernah terungkap, itu pasti akan nanti juga yang akan mengulangi banyak, yang akan meniru banyak gitu. Makanya fokus daripada polisi pasti harus mengungkap setiap kejadian air keras itu. Yang kedua, alat itu dengan mudahnya bisa beredar itu ya. Saya sebagai polisi pengalaman itu ya, kita di lapangan itu selalu menyarankan pada DPR untuk merubah aturan-aturan, bukan DPR saja Pak, membuat regulasi ya. Membuat aturan-aturan yang untuk meminimais kejadiannya gangguan kamtipmas. Nah, contoh itu tadi peredaran itu harus diperketat pengedarannya itu. Iya. Oke, Pak Arianto. Masyarakat kita bahwa kita sama-sama sepakat bahwa pelaku dari penyiraman air keras ini harus betul-betul diungkap. Tapi kita tahu bahwa terkait kasus Andri Yunus saja masih begitu banyak kejanggalan yang lahir, belum lagi soal Rosidi yang sampai dengan saat ini pelakunya belum ditangkap. Kendalanya sebenarnya apa, Pak Arianto, untuk polisi betul-betul membuka siapa pelaku ini? Kalau kendala saya kira ya tergantung dari kasusnya. Kalau kemarin di kasusnya Andri Yunus itu polisi tidak ada kendala itu untuk mengungkap siapa pelakunya, udah jelas identitasnya, dan kemudian kan hanya dalam waktu 1 minggu bisa terungkap ya. Cuman kalau kita katakan kendalanya adalah itu yang nyuruh itu siapa, belum terungkap tuh. Dan di setiap kejadian itu yang model-model teror kayak gitu itu ya, itu kebanyakan tidak terungkap itu. Makanya itu kalau untuk yang di wilayah tadi ya, yang di mana di Bengkulu apa itu tadi. Oke. Karena datanya kan kurang itu, sehingga dia mengharapkan dari saksi. Lah saksinya belum sadar, nggak bisa dicari ya, itu jadi kendala pengungkapan. Meskipun kita tahu Pak Arianto bahwa dalam kasus Andri Yunus ini perkaranya sudah dilimpahkan ke Puspom TNI, padahal investigasi independen dari tim advokasi untuk demokrasi menyebut ada 16 terduga pelaku. Apakah polisi berhenti sampai di sini untuk mendalami kasus ini atau seperti apa?
Kalau harapan saya ya saya tidak tahu apakah Metro kemudian masih terus insist menyelidiki yang dulu itu meneruskan. Tetapi yang jelas karena kebetulan ketemu pelakunya itu oknum TNI, maka otomatis polisi nggak bisa lagi itu memanggil oknum TNI itu, kemudian harus penyidik POM kan gitu yang terjadi. Tapi saya sudah menyarankan polisi supaya tetap meneliti yang kemarin itu penelitiannya terus ditindaklanjuti samping koordinasi dengan POM dengan asumsi bahwa kemungkinan itu kasusnya nanti bisa kemungkinan ya kalau di peradilan umum kan nanti kan polisi kan berperan gitu. Karena kemungkinan kejadiannya juga tidak semua TNI kan juga mungkin juga ada gabungan sehingga ada kemungkinan kasus itu tidak disidangkan di peradilan militer saja. Baik. Saya ingin ke Mas Julius, bahwa tadi disebutkan oleh Pak Haryanto, kita juga sama-sama tahu bahwa terkait kasus Andri Yunus ini sudah dilimpahkan ke Puspom TNI, dan di sisi lain ada juga desakan untuk membentuk TGPF agar proses hukum berjalan secara terbuka dan juga secara real. Apa yang kemudian Anda cermati dari hal ini, Mas Julius? Saya pikir ini yang secara tegas terjadi pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru saja kita revisi sejak terakhir di tahun 1980. Dan ini merupakan dianggap sebagai satu prestasi bagi Komisi 3 DPR RI dan jajaran Kementerian Hukum ketika itu masih Kementerian Hukum dan HAM. Di file catatan kami, pasal 170 ya, kemudian pasal 171 di dalam KUHP tersebut tegas memandatkan bahwa kejahatan-kejahatan pidana umum seperti percobaan pembunuhan terhadap Andri Yunus ini adalah pidana umum yang harus diadili, diproses di bawah peradilan umum, bukan peradilan militer. Ada penegasan berupa titik berat kepentingan di dalam pasal 170 itu. Apabila kepentingannya lebih kepada kepentingan militer, maka peradilan militer, tetapi apabila kepentingannya lebih kepada kerugian sipil, titik kerugiannya adalah sipil, maka tetap di peradilan umum. Saya pikir ini harus tegas bahwa terjadi hukum acara yang dilanggar. Artinya langkah yang kemudian diambil oleh polisi bisa disebut salah langkah? Oh jelas, makanya kami katakan ketika diserahkan ke Puspom, ini pelanggaran terhadap hukum acara pidana. Dampaknya apa, Tifal? Dampaknya proses hukum yang dilakukan oleh Puspom itu tidak memiliki dasar hukum, tidak memiliki legitimasi yang kuat, atau bahkan bisa dianggap proses peradilan militer terhadap pelaku penyiraman air keras Andri Yunus, percobaan pembunuhan terhadap Andri Yunus, ini tidak sah secara hukum. Nah ini yang berbahaya, Tifal, yang kemudian menyebabkan apa sih? Menyebabkan adanya satu impunitas yang dianggap bahwa perbuatannya secara hukum tidak bisa diproses. Saya ingin ke Pak Haryanto, bahwa tadi disebutkan oleh Mas Julius. Baik, saya ingin ke Pak Haryanto, bahwa tadi yang disebutkan oleh Mas Julius adalah seharusnya polisi menggunakan KUHP 170 dan juga 171, bahwa kasus ini dibawa ke peradilan umum, bukan peradilan militer. Pak Haryanto, penjelasan Anda? Ya begini ya, kalau polisi itu kan kerjaannya kan cuma menyidik saja sebetulnya. Di dalam criminal justice system itu, polisi itu tidak sampai mengatur kepada bahwa ini kasusnya ini apakah ke peradilan militer atau umum. Itu domainnya sudah kepada di kehakiman ya, menurut saya Pak, itu yang menentukan itu. Apalagi menentukan di peradilannya. Polisi itu lawang untuk sampai kepada penuntutannya saja kan tidak. Dia hanya mengumpulkan barang bukti dan kemudian sebenarnya diserahkan ke kejaksaan. Jaksa mau silakan mau menuntut. Dan kemudian nanti nuntutnya kemudian di peradilan mana, saya kira di situ polisi tidak punya kewenangan untuk tidak punya jangkauan untuk memastikan itu. Cuman kemarin saya menyarankan pada polisi, karena ini kan masih masih debatable ya mengenai bagaimana prosedur kalau terjadi ada pelaku itu ya. Setahu saya ini TNI kan mengatakan bahwa kalau itu sudah militer ya otomatis dia harus memproses gitu kan. Makanya polisi dia nggak bisa nangkep yang namanya oknum TNI di lapangan kan gitu. Semua serahkan pada POM. Itu yang saya lihat terjadi selama ini apabila terjadi tindak pidana dilakukan oleh TNI. Karena selama ini perjuangan memindahkan TNI kepada peraturan pidana kalau melakukan tindak pidana umum itu kan belum bisa berhasil itu. Saya pikir Pak Haryanto itu saya pikir yang harus ditegaskan, yang harus diluruskan bahwa yang menjadi substansi pokoknya sebagai indikator adalah perbuatannya, tindak pidananya. Yang kedua, pasal 170 KUHP mengatakan titik kerugiannya ada di mana. Jika dia adalah sipil, tindak pidananya tindak pidana
umum, bukan terkait dengan perang, bukan terkait dengan operasi militer perang, maka ini masuk ke dalam ranah peradilan umum dan itu sipil. Nah, ini yang harus dipertegas kembali. Makanya kami kecewa betul ketika kemarin Polda Metro Jaya menyerahkan pemeriksaan ini kepada Puspom, padahal dukungan masyarakat penuh kepada Polda Metro Jaya, penguatan oleh masyarakat penuh kepada Polda Metro Jaya agar tidak dilepaskan, tidak dilimpahkan kepada Puspom TNI. Itu yang kami tegaskan kemarin, Pak Arianto. Ya, kalau saya ini ya menanggapi itu, Pak. Saya mudah-mudahan ini DPR langsung turun tangan, Pak. Karena kalau udah kayak gini, polisi nggak bisa apa-apa, Pak. Kemarin itu polisi di lapangan gampang ya, seperti contoh, sudah melakukan tindakan dengan benar, tapi kemudian oleh DPR dikoreksikan, itu keliru gitu. Nah, sekarang jadi anggota yang di lapangan jadi gampang. Nah, apalagi untuk sekarang ini, saya hanya berharap, Pak, mudah-mudahan DPR turun-turun, terus kemudian mengharuskan ini kasusnya gimana gitu. Karena ini tidak bisa nentang dari hukum yang ada yang berlaku yang berjalan di lapangan itu. Baik, saya ingin ke Mas Julius bahwa tentu motif ini harus didalami, termasuk siapa yang bertanggung jawab itu harus diungkap. Tapi kalau kita lihat dampaknya yang cukup parah bagi korban, hukuman apa yang dinilai setimpal bagi para pelaku penyiraman air keras, Mas Julius? Ini kalau dilihat polanya, adanya rapat-rapat persiapan dan segala macam, ini jelas tindakan percobaan pembunuhan. Karena air keras, hidroklorik yang dilemparkan, disiram terhadap Andri itu bukan hanya mengancam kesehatan luar, tapi mengancam nyawa juga, Tifal. Nah, makanya penempatan pasal-pasal mulai dari peristiwa yang kemudian dicantumkan ke dalam dugaan tindak pidana ini harus clear. Jadi kalau hanya pasalnya tentang kepemilikan air keras secara ilegal, tentang penyiraman air keras secara melanggar hukum dan segala macam itu tidak sesuai dengan apa yang dirasakan Andri Yunus saat ini. Bahwa organ intinya ya kemudian terganggu dan kemudian mengalami kerusakan parah dan bahkan bisa menyebabkan potensi kematian. Ini yang harus diterapkan, percobaan pembunuhan, bukan hanya pemilikan air keras secara ilegal dan juga penyiraman air keras. Kenapa? Kalau tidak tepat, tadi impunitas terjadi. Kalau impunitas terjadi, maka akan ada potensi keberulangan peristiwa. Dan ini sudah terjadi, aktivis di Bangka Selatan kena dan di tempat lain kena. Dan saya pikir ini akan mengancam beberapa titik-titik lainnya. Yang terganggu siapa? Yang terganggu adalah kemudian pemerintahan kita, yang terganggu adalah Pak Prabowo yang sedang fokus membangun ekonomi, fokus membangun kerjasama luar negeri dan segala macamnya. Begitu, Tifal. Baik, tentu kita harus kawal bersama kasus hukum ini agar tentu pihak yang bertanggung jawab termasuk aktor intelektual ini dapat terungkap. Terima kasih Mas Julius Ibrani dan juga Pak Arianto Sutadi telah bergabung di Kompas Petang. Baik, terima kasih Pak Arianto. Kami masih akan